Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalwa Cahya Maulida dengan NIM 555222060 dari kelas 6C Pengauditan berbasis komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial terkait dengan validate, correct, and extract data sebagai tugas ujian akhir semester praktikum pengauditan berbasis komputer. Untuk tutorial yang pertama itu adalah membuat folder Mei 2003. Yang pertama kita buka ACL-nya, lalu kita open project. Selanjutnya setelah itu kita klik file, kita klik new, lalu klik yang folder, kita masukkan nama foldernya Mei 2003. Setelah itu kita akan mengimport transaksi data untuk Mei 2003. Kita klik kanan pada folder Mei 2003, lalu kita klik new, kita klik table, lalu kita next terus, lalu kita masukkan data trans_Mei dengan format datanya itu adalah Excel. Lalu next, pastikan di sini formatnya sudah Excel file. Lalu kita berikan namanya itu trans1_Mei. Lalu finish, klik OK. Nah, setelah kita membuat trans1_Mei, selanjutnya kita akan membuat yang trans2 nya. Kita klik kanan pada Mei 2003, lalu kita klik new, klik table, kita klik next terus, lalu masukkan trans_Mei. Next, pastikan Excel file, lalu kita klik yang trans2 Mei. Next, beri nama trans2_Mei, lalu finish dan OK. Nah, setelah kita udah bikin trans1 Mei dan trans2 Mei, selanjutnya kita bakalan edit table layout untuk kedua tabel yang sudah dibikin. Yang pertama kita edit untuk bagian trans1 Mei dulu, kita klik 2 kali di trans1 Mei, selanjutnya kita klik edit, pilih table layout, lalu di sini kita akan mengedit bagian amount, card name, dan juga codes. Yang pertama kita edit yang amount dulu, double klik di amount, tipenya kita ubah jadi numerik, lalu bagian format kita pilih yang paling atas, terus klik checklist ini. Terus di bagian di codes itu kita ubah tipe datanya jadi ASCII, lalu checklist dan card name kita pilih tipe datanya ASCII juga. Kita klik checklist, lalu X
Selanjutnya kita akan memverifikasi datanya. Kita klik data, lalu verify fields, add all, klik OK, lalu OK. Di sini ada keterangan null data validity errors detected, berarti datanya sudah valid semua, tidak ada yang terdeteksi error. Lalu untuk yang trans 2 Mei kita ikuti prosedur yang tadi, klik 2 kali di trans 2 Mei, terus kita klik edit, lalu table layout, kita edit yang amount, tipenya jadi numerik, formatnya pilih yang paling atas, lalu accept entry. Di bagian codes juga kita edit, tipe datanya jadi ASCII, klik checklist, dan di card name juga kita ubah tipe datanya jadi ASCII, klik checklist, lalu X. Selanjutnya kita verify datanya, klik data, verify fields, add all, klik OK, OK. Di sini juga terdapat keterangan null data validity errors detected, berarti datanya sudah valid semua. Nah, selanjutnya kita bakal membandingkan layout dari transaksi 1 Mei dan juga transaksi 2 Mei. Dan untuk membandingkan kedua tabel transaksi tersebut, kita bisa menggunakan display yang terdapat pada command line. Pertama itu kita aktifkan dulu trans 1 Mei-nya dengan double klik. Lalu kita klik window, show command line, lalu di text box-nya ini kita ketik display dan enter. Nah, di sini udah kelihatan layout dari transaksi 1 Mei. Lalu kita klik yang pin ini, yang display, kita pin supaya kalau misalnya kita mau mendisplay layout yang ada pada trans 2 Mei, display yang trans 1 Mei ini masih tetap ada. Selanjutnya kita aktifkan tabel trans 2 Mei dengan double kliknya, terus kita klik window, show command line, ini udah, terus kita ketik display juga, enter. Nah, di sini kita bandingkan masing-masing fields-nya dan juga length-nya. Itu di sini di bagian amount untuk trans 2 Mei, length-nya itu 15. Sedangkan untuk yang trans 1 Mei, length amount-nya itu 16. Kita bisa ngebenerin layout yang ada di trans 1 Mei biar sama kayak di trans 2 Mei. Yang pertama kita aktifkan tabel trans 1 Mei dengan mendouble klik, terus di bagian amount, kita klik kanan, lalu kita pilih quick sort descending. Nah, setelah itu akan terlihat value amount tertinggi yang ada di trans 1 Mei itu adalah sebesar 1983, dan nilai ini tuh tidak membutuhkan 16 karakter. Jadi kita bisa mengubah length dari si field amount-nya itu supaya cocok dengan length yang ada di length field amount yang ada di trans 2 Mei. Cara mengubah layout-nya itu, yang pertama kita
klik edit, lalu table layout, lalu kita double klik di bagian amount, terus length yang ini kita ubah nih yang 16 jadi 15 supaya sama kayak yang di trans 2 Mei. Setelah itu klik checklist dan X. Nah, selanjutnya setelah kita mengcompare layout dari kedua transaksi, yakni transaksi 1 dan transaksi 2 Mei, selanjutnya kita bakal combine atau menggabungkan transaksi Mei tersebut dengan menggunakan metode extract and append. Yang pertama, kita aktifkan table yang trans 1 Mei, pilih data, extract data, klik fields, extract fields, add all, klik OK. Lalu klik to, kita masukkan nama trans underscore Mei underscore all, klik OK. Selanjutnya di trans 2 Mei nya kita klik data juga, extract data, fields, extract fields, add all, OK. Lalu di bagian to-nya kita masukin trans underscore Mei all juga, save. Lalu di bagian more kita checklist yang append to existing file, lalu klik OK. Terus kita bakal memverify table yang trans Mei all. Caranya itu kita klik data, lalu verify, ke verify fields, klik add all, lalu OK. Lalu di bagian output ininya pastiin udah screen, lalu klik OK. Ada keterangan no data validity errors detected, berarti datanya sudah tidak ada yang error. Lalu kita bakalan count record si trans Mei all nya ini. Caranya itu klik analyze, lalu count record. Oke. Nah, di sini ada 200 records. Di mana kita count records juga yang trans 1 Mei. Aktifkan dengan double klik. Nah, di sini untuk trans 1 Mei itu ada 68 records. Sedangkan di trans 2 Mei kita double klik ada 114 records. Nah, di trans Mei all ini ada gabungan dari trans 1 Mei dengan trans 2 Mei, jadi totalnya adalah 200 records. Selanjutnya setelah kita menggabungkan dua transaksi trans 1 dan trans 2 Mei, kita bakalan ngecek data yang duplikat. Nah, pada tabel trans Mei kita pilih analyze, lalu look for duplicates, lalu kita pilih amount, lalu list fields, klik add all, dan OK. Di bagian outputnya pastikan screen, lalu OK. Nah, di sini ada 40 data yang terduplikasi. Nah, selanjutnya kita bakalan cek the format of card numbers, dimana kita nih harus menentukan nomor kartu mana yang formatnya itu invalid, dan kita bisa menggunakan filter di bagian card num, itu menggunakan fungsi nested yang terdiri dari all trim dan map.
langsung aja kita apply filter buat menunjukkan invalid card numbers. Di bagian trans may all ini diaktifkan, lalu kita klik edit view filter, expressionnya kita masukin map dalam kurung all trim kurung card 6, koma, tanda petik 9 16 kali, tanda petik, tutup kurung, kita verify ini udah valid, lalu kita klik OK. Lalu kita count record, analyze count records. Oke. Di sini hasilnya adalah 195/200 yang menunjukkan bahwa masih ada 5 record yang tidak memenuhi kriteria. Oleh karena itu di bagian filter ini kita edit, ditambahin kata not di depannya. Kita verify, lalu oke. Lalu kita count record lagi. Nah, di sini ada 5/200 yang menunjukkan data-data yang invalid tadi. Dimana data-data yang invalid tadi itu tuh ada spasi atau kebanyakan tanda strip di antara angka-angkanya ini. Nah, setelah kita cari data yang invalid ini, kita bakalan membandingkan nomor kartu ini dengan daftar nomor kartu pada daftar lain yang tidak berisi tanda garis dan spasi. Dan untuk melakukan ini tuh kita bikin filter komputasi dalam TransMayAll, di mana semua nomor kartu itu memiliki 16 digit tanpa ada spasi dan tanda garis. Dan nomor kartu yang invalid ini harus kita koreksi tanpa harus mengubah digitnya. Caranya itu masih di TransMayAll ini, kita remove filternya. Setelah kita remove, kita pilih edit, terus table layout, kita add new expression, name-nya CCN underscore corrected, lalu klik FX. Ekspresinya kita masukin all trim, dalam kurung include, buka kurung card 6, koma, tanda petik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tanda petik, tutup kurung 2 kali, kita verify dulu ini udah valid, lalu kita klik OK, lalu klik checklist hijau dan X. Selanjutnya kita bakalan menambahkan CCN corrected computed fields di dalam view TransMayAll ini. Caranya itu kita klik card 6, klik kanan add columns, kita klik CCN corrected, kita masukin ke selected fields, lalu klik OK. Lalu kita bakal ilangin kolom card 6 ini karena
Sekarang kita punya field nomor kartu yang udah terkoreksi, jadi si card name-nya ini bisa dihapus. Kita remove selected columns, remove. Lalu di text box filter ini kita masukkan fungsi map, buka kurung, ccn underscore corrected koma tanda petik 9-nya 16 kali, tanda petik tutup kurung, enter. Lalu kita count record. Nah, di sini udah 200/200. Lalu kita remove filternya aja. Lalu selanjutnya kita akan mengekstrak record pada tabel baru. Kita pilih data, ekstrak data, lalu fields, extract fields, add all, kecuali yang card name. Lalu klik OK. Di bagian to-nya kita masukin nama trans underscore May underscore all underscore ccn underscore corrected. Lalu oke. Nah, setelah kita bikin table trans May all ccn corrected, kita bakalan export trans May all ccn corrected itu menjadi table Excel. Caranya itu kita aktifkan trans May all ccn corrected ini, lalu kita klik data, lalu export to other application. Di bagian export fields-nya kita all, lalu oke. Lalu export as-nya ini kita pilih yang Excel. Di bagian to-nya kita masukin trans May all corrected. Lalu save dan klik OK. Lalu selanjutnya kita bakalan import employee May with ccn ke dalam folder May 2003. Caranya itu di bagian May 2003 kita klik kanan, pilih new, lalu table, klik next, lalu cari file yang namanya itu employee underscore May with ccn yang formatnya itu Excel. Lalu kita klik open, next, lalu kita simpan sebagai employees underscore May underscore with ccn. Terus save.
finish. Oke. Lalu kita scroll tabel yang employees May with CCN itu sampai akhirnya itu adalah end of file dalam field first name, dan entry untuk field lainnya itu kosong. Selanjutnya kita bakalan filter invalid employee records, masih di tabel employee May with CCN ini. Di bagian end of file-nya ini kita klik kanan, lalu quick filter, kita pilih yang not equal, lalu kita count record, analyze. Oke. Lalu selanjutnya kita bakalan mengekstrak the valid records to a new table. Caranya itu kita pilih data, extract data, bagian fields, lalu klik extract fields, lalu add all, klik OK. Di bagian to ini kita masukin employees underscore May underscore corrected, lalu save, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah menunjukkan data-data employees yang valid sebanyak 200 records. Itu dia video tutorial untuk chapter 7 dari modul pengauditan berbasis komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.